Tekstil Indonesia tak pernah lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tekstil sekalian. Selamat datang kembali di Bincang TPT. Dan seperti kita ketahui, akhir-akhir ini lagi sedikit ramai tentang masalah halal sertifikat. Nah, seperti kita ketahui bahwa halal sertifikat ini akan diberlakukan wajib di Oktober 2026 ini. Dan sebelumnya kita dari podcast Bincang TPT sudah pernah menayangkan ya, ada tiga podcast berkait tentang halal ini. Yang pertama ditinjau dari sisi perundang-undangannya, kemudian juga kemarin terakhir teman-teman dari IKATSI juga membahas ini 2 jam lebih. Kenapa harus disertifikasi halal. Kemudian juga waktu pameran tekstil kemarin kita 2 narasumber, baik itu dari pengguna, dalam hal ini garment lokal, dan juga supplier dari chemical. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba sharing apa yang kita ketahui tentang bagaimana sih seorang tekstil, pabrik tekstil itu baik mulai dari benang, bahan baku sampai dengan garmen jadi, bagaimana mereka merequest ya atau mengapply untuk sertifikat halal ini. Jadi ini mudah-mudahan slide ini berguna untuk teman-teman sekalian dan ikutin tahap-tahapnya. Dan juga di bagian akhir nanti kita akan membuat tautan tentang tempat registrasinya di mana, kemudian baiknya menggunakan LPH mana, nanti kita akan jelaskan secara jelas di bagian akhir. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk ke poin utama pada hari ini. Selamat menyaksikan dan selamat menelaah apapun yang kita sampaikan di sini, dan kita terbuka untuk koreksi dan lain-lain. Kita kembali ke slide yang pertama, yaitu panduan visual si halal. Jadi panduan ini adalah untuk menavigasi sertifikasi halal reguler. Jadi ini nanti kita akan menjelaskan langkah demi langkah. Jadi berbasis fase untuk pelaku usaha dan penyelia halal. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa seluruh produk tekstil ini masuknya ke kolom barang gunaan. Jadi barang gunaan nanti dalam slide itu nanti akan terlihat pendukung barang gunaan seperti benang, chemical, dan lain-lain. Nanti kita akan jelaskan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke poinnya, yaitu slide kedua. Ini gambaran besar tentang ekosistem sertifikasi halal. Jadi di sini ada 10 langkah untuk pelaku usaha bagaimana mulai dari mengapply sertifikasi halal ini sampai dengan mendapatkan sertifikat halal itu. Jadi di sini ada 10 langkah dan teman-teman pelaku usaha hanya perlu aksi aktif pada 4 tahap saja. Ya, sisanya proses verifikasi dan audit oleh lembaga terkait. 4 langkah itu apa? Di sini ditampilkan pelaku usaha itu di poin 1, pertama dia harus mempunyai NIB dulu. Jadi jika tanpa NIB harus daftar dulu dan kemudian mendaftar di websitenya si halal. Kemudian di dalam website itu nanti kita harus mengisi detail perusahaan kita seperti apa, produksi dan seterusnya, karyawan dan seterusnya. Kemudian nanti pelaku usaha ini setelah mengisi semua data itu langsung di enter, istilahnya dimajukan, mengajukan apply di website ini. Kemudian langkah selanjutnya untuk teman-teman pengusaha adalah setelah apply kemudian nanti dapat feedback dari sistem ini
Kemudian ada timbul invoice di situ dan kemudian kita bayar di situ. Nanti slide selanjutnya saya akan jelaskan kira-kira berapa sih butuh dana untuk untuk salah satu perusahaan atau salah satu produk, nanti saya akan sampaikan. Kemudian setelah melakukan pembayaran invoice, kemudian setelah selesai semua proses itu kita tinggal mengunduh sertifikat halal. Langkah-langkah selanjutnya akan kita bahas di proses selanjutnya. Jadi hanya 4 saja untuk teman-teman pelaku usaha. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Nah, kalau di nomor ini, di slide ini kita nomorin langkah 1, langkah 2, langkah 5, dan langkah 10. Ya, nanti di bagian akhir saya akan rekap semua penjelasannya supaya lebih dimengerti. Nah, kemudian setelah pelaku usaha, di sini ada BPJPH. BPJPH ini adalah regulator. Jadi setelah diajukan oleh pelaku usaha, nanti mereka akan memverifikasi dokumen. Nah, setelah memverifikasi dokumen, kemudian sudah dilanjutkan oleh LPH, auditor ini, dia menghitung biaya pemeriksaan. Nanti di websitenya juga saya sampaikan kira-kira berapa sih habisnya. Nah, kemudian setelah tadi pelaku usaha melakukan pembayaran di invoice tadi, tugas BPJPH adalah memverifikasi pembayarannya sudah masuk belum, dan kemudian dikeluarkan tanda terima, dan kemudian barulah BPJPH ini akan melakukan verifikasi sertifikat halal. Nah, verifikasi sertifikat halal ini akan dilakukan oleh LPH auditor. Jadi LPH itu nanti akan melakukan pemeriksaan lapangan, baik secara produknya atau produk pendukung atau bahan pembantu dan seterusnya, lingkungan dan sekitarnya. Dan kemudian setelah diperiksa semua, diaudit semua, nanti Komisi Fatwa MUI akan menyidangkan hasil dari audit ini. Setelah semuanya oke, kemudian BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal, dan kita sebagai pelaku usaha tinggal mengunduh sertifikat halal, dan perusahaan kita sudah tersertifikasi halal. Jadi kenapa saya reminder lagi, kenapa harus sertifikat halal? Supaya, karena ini pemberlakuannya adalah wajib, itu karena supaya untuk kita memudahkan kita melakukan penjualan di Indonesia. Nah, secara metodologi ini si halal ini kita bagi 5 fase. Jadi pemeriksaan ini segala macam sampai dengan terbitnya itu dibagi 5 fase. Jadi mengubah langkah manual teknik menjadi rencana proyek yang terstruktur. Jadi yang fondasinya tadi itu adalah registrasi MIB dulu. Kemudian fase kedua infrastruktur ini, jadi di sini pabriknya harus ada, kemudian outletnya kalau ada juga diperiksa nanti, kemudian di perusahaan sendiri harus menyiapkan penyelia halal gitu nanti dalam pada saat pemeriksaan oleh auditor, nanti juga mereka akan menyampaikan hal ini ya. Kemudian selanjutnya nggak cukup di fase 2 saja, dia butuh di fase 3. Yang paling penting ini, karena ini fase komitmen dari manajemen tentang kebijakan halal ini bisa diterapkan dan diawasin oleh tim dari manajemen itu sendiri, sehingga jika nanti terjadi penyimpangan atau apa sebelum auditor tahu, nanti setelah jalan kita sendiri sudah bisa memeriksanya. Kemudian di fase keempat ini, namanya persamaan inti. Persamaan inti apa ya istilahnya itu, jadi perakitan produk. Jadi jalannya produksi pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan barang jadi sampai dengan dijual itu. Nah, kemudian fase terakhir adalah fase finalisasi, dan setelah siap diajukan dan kita tinggal menunggu di approve-nya sertifikat kita. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, setelah akun kita yang kita daftarkan tadi ini aktif, jadi kita akan mentautkan profil
kita tadi yang NIB tadi, jadi mentautkan dengan ekosistem perizinan nasional. Dalam hal ini integrasi OSS dan juga si halal. Nanti di dalam slide ini juga kita akan sampaikan tautannya ya, biar gampang. Dan ini bisa dicoba kok. Jadi sebelum submit nanti bisa dilihat-lihat dulu. Kemudian sangat mudah, sangat friendly lah untuk slide ini. Selanjutnya, gimana cara kita daftar nih? Cara kita daftar ini terlihat dalam menu data pengajuan. Jadi kita pilih dulu jalur pembiayaan yang sesuai dengan status usaha kita. Jadi misalnya di sini kan kalau untuk UMKM itu kan ada gratis ya. Cuman kalau untuk perusahaan TPT, saya pikir yang bukan UMKM dia harus bayar melalui pendaftaran mandiri. Nah di sini saya lihatkan di sini websitenya itu ptsp.halal.go.id login. Nah di sini terlihat nanti kita bisa melakukan registrasi, berapa jumlah yang harus kita bayar dan seterusnya. Ini sangat jelas sekali ya. Nanti saya akan tampilkan contohnya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, yang UMKM ini di pembiayaannya disubsidi oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah. Jadi teman-teman UMKM yang misalnya biaya makanan, yang jualan di pinggir jalan itu memang itu gratis. Bahkan di wilayah kita itu kita fasilitasi untuk gratis, sehingga beberapa teman-teman UMKM sudah mendapatkan sertifikat gratisnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sih oke-oke saja ya. Kemudian pada saat mendaftar ini dia kasih contoh itu harus memasukkan kode ya. Jadi dalam contoh ini terlihat dan nanti bisa dicoba sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini tadi yang saya bilang tadi, terlihat waktu kita mengklik tautan bpjph.halal.co.id. Di sini kita kasih contoh bagaimana cara kita mengisinya. Di sini saya tampilkan bahwa contoh fasilitas produksi kita ada di mana. Misalnya di sini ada di Jawa Barat dan di Kota Bandung. Kemudian jenis layanannya ini harus dipastikan untuk teman-teman TPT adalah barang gunaan. Jadi barang gunaan, kemudian jenis produknya ini adalah bahan penyusun barang gunaan. Nah skala usahanya ya kalau teman-teman pabrik ya harusnya skala besar, dan jumlah produknya ada berapa di situ. Jadi misal kalau produk yang sejenis dikelompokkan satu, misalnya contoh teman-teman rajut dari polyester, ya polyester semua berarti satu. Kalau misalnya ada TC misalnya itu satu, jadi dua. Kemudian ada TR jadi tiga. Jadi seperti itu karena akan dilihat dari bahan pembuatnya. Jadi misalnya dari benangnya itu TC, kemudian menjadi bahan kan pasti TC, kemudian juga nanti pada saat pencelupannya chemicalnya pakai apa, nanti mereka akan menyelidikin seperti itu. Dan kemudian jumlah pabrik atau cabangnya ada berapa dimasukkan sini. Sini saya lihat kan contoh ada satu. Kemudian di sini tadi yang saya sampaikan bahwa LPH-nya ini kita pilih. Jadi LPH-nya kita pilih. Kalau teman-teman tekstil biasanya kan sangat familiar teman-teman IKATSI, Ikatan Ahli Tekstil Indonesia atau BBT ya. Jadi saya sarankan sih 2 LPH saja ini ya, yang memang benar-benar detail mengerti tentang tekstil, produk tekstil. Nah kemudian pada saat kita klik ya, pada saat kita klik tolong hitung. Nah, nanti pada saat dihitung keluarlah angka ini gitu loh. Nanti keluar angka ini kira-kira saja. Jadi untuk mendapatkan sertifikat halal ini di sini terlihat untuk sederhana ini saya cantumkan ini adalah pabrik benang ya. Pabrik benang ini kira-kira 22 juta dan mungkin ada tambahan lain-lain yang mungkin tidak akan terlalu jauh dari data yang ini. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian nah ini slide ini adalah slide daftar periksa data infrastruktur. Jadi
siapkan saja pada saat teman-teman dari auditor datang, nanti siapkan dokumen dan seluruh informasi yang ada di perusahaan kita. Jadi istilahnya kalau misalnya kita sudah biasa ISO 9.000 misalnya, itu kan apa yang kita kerjakan kita catat, dan apa yang kita catat kita kerjakan. Kalau sudah melakukan itu ya tinggal dokumen-dokumen itu saja yang ditunjukkan. Jadi nanti data perusahaan ini legalisasinya seperti apa, aspek hukumnya seperti apa, masa berlaku seperti apa, disiapkan lah baik dalam soft copy maupun hard copy ya, biar gampang nanti pada saat pemeriksaan audit. Kemudian pasti teman-teman auditor akan datang ke lokasi perusahaan kita atau lokasi tempat kita menjual kainnya, misalnya kita menjual langsung atau menjual garmennya. Nanti kalau misalnya kita menjual langsung, dan di situ dicantumkan lengkap alamat, kode pabrik dan seterusnya. Dan kemudian nanti penyelia halalnya ini adalah karyawan di perusahaan kita, jadi KTP-nya kita registrasi, kemudian dibuatkan khusus SK-nya nanti bahwa dia bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan halal di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita melihat slide ini, membangun aset fisik dan manusia dengan si halal. Jadi sebenarnya aset fisik ini apa sih sebenarnya? Jadi ini memang di sini mengharuskan kita memisahkan secara tegas lokasi produksi pabrik dan lokasi distribusi outlet kalau memang itu terpisah ya. Jadi misalnya contoh di sini pabriknya punya kita sendiri, apakah punya kita sendiri, apakah maklun atau sewa dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian kalau kita punya outlet di luar ini, misalnya bukan di pabrik, misalnya kita menjual di lewat toko dan segala macam, dicantumkan di sini. Kemudian penyelia halalnya siapa di sini? Kira-kira begitu. Jelas ya yang slide ini teman-teman sekalian ya. Dan di sini saya akan melihat dalam portal si halal ini mewakili kepatuhan pada 3 pilar operasional. Jadi sebenarnya ini adalah komitmen pada saat kita mau mendapatkan sertifikat halal dan atau setelah kita dapat sertifikat halal itu sendiri. Jadi seluruh komponen perusahaan kita, seluruh orang yang terlibat dalam organisasi perusahaan kita harus benar-benar berkomitmen dan bilang saya setuju perusahaan saya untuk disertifikasi halal dan siap mendukung segala operasional dan prosedur yang sudah ada. Jadi kalau misalnya nanti setelah mendapatkan sertifikat halal ternyata nanti diaudit kembali sekian waktu, ternyata produksinya tidak menjalankan komitmen ini, kemungkinan besar sertifikat halalnya akan ditinjau ulang ya. Jadi kebijakan ini kita baiknya nanti dari teman-teman perusahaan ini kebijakannya harus tertulis ya, jadi tertulis supaya seluruh komitmen dari sumber daya manusianya, karyawannya semua mendukung semua. Kemudian harus dijelaskan juga pengertiannya dan seterusnya. Karena dalam prakteknya nanti kebersihan lokasi perusahaan kita pun mungkin akan dilihat lebih teliti lagi. Contoh misalnya dalam satu warehouse kita, misalnya satu ternyata tahu-tahu ada binatang lain yang misalnya kencing di situ, kemudian juga ada kencing kan najis, kemudian juga ada yang menyebabkan keraguan ini halal atau tidak. Nah ini yang benar-benar harus kita jaga, dan saya pikir teman-teman dari LPH juga akan menjelaskan detail dari apa sih persiapan awal atau persiapan menengah atau persiapan akhir dari teman-teman perusahaan, mulai dari menerapkan, akan mengajukan, menerapkan, dan setelah diterapkan. Oke, jelas ya. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang arsitektur data, baik bahan dan produk.
Jadi kalau misalnya kita punya beberapa katalog ya, katalog produksi, kemudian katalog produk itu disusun rapih sama pendukungnya apa. Jadi misalnya contoh kita teman-teman benang ya, benang ini dibuat dari bahan bakunya apa. Misalnya kalau kita texturizing, bahan bakunya dibuat dari PAY, kemudian sebelum dipacking itu ada plastiknya, kemudian pada saat diproduksi di mesin itu ada oil pickupnya, kemudian sampai digulung menggunakan kones, dimasukkan karton. Nah, rekaman informasi dari pemulaan produksi sampai dengan akhir direkam dalam data. Artinya direkam dalam data adalah POY-nya ini kita speknya kita siapkan, kemudian SOP di mesin juga kita siapkan, spek dari bahan pembantu kita baik oli, baik itu karton, baik itu plastik itu siapkan. Kemudian di dalam proses itu sendiri ada apa, seperti yang saya bilang tadi pencampuran oil pickup dan segala macam. Kemudian setelah selesai produk end kita ini apa, misalnya contoh kita dari pabrik DTY, bahan bakunya POY menjadi DTY ini, nanti DTY itu kita siapkan spek juga, dan setelah diperiksa sama SPH kita mendapatkan label halal dan kita berhak menyantumkan di produk kita, di karton box kita bahwa produk kita sudah halal sertifikat. Selanjutnya kembali yang tadi saya sampaikan bahwa jika ini banyak, misalnya banyak produknya segala macam, kita bisa input dulu pakai Excel gitu loh. Jadi misalnya produknya macam-macam, terus kemudian aksesorisnya banyak, kita bisa input dulu. Jadi istilahnya perpustakaan bahan dan kemasan itu kita buat sendiri gitu loh. Jadi misalnya bahan baku ini, aksesoris ini, garmen kan banyak aksesoris tuh, kancing, benangnya dari mana dan seterusnya, itu banyak banget. Misalnya terlalu banyak ya kita masukkan Excel dulu biar nggak terlalu lama kita menginputnya, jadi nanti tinggal unggah saja. Tapi kalau sedikit mah tambah manual aja bisa gitu. Kemudian jangan lupa tadi saya sampaikan rekam informasi berupa data. Jadi dokumen pendamping contohnya misalnya kita beli bahan bakunya, datangnya kapan, ini itu semua dicatat ya. Tapi saya tidak perlu jelaskan tentang masalah ini karena teman-teman perusahaan garmen ataupun perusahaan-perusahaan menengah ke atas sudah biasa membuat sistem ISO ataupun sistem-sistem lainnya yang total manajemen ya. Nah ini contoh sih sebenarnya. Ini contoh yang setelah kita input semua data kita semua seperti apa ini diambil contoh nih. Ini yang sederhana nih. Contoh nih keripik singkong crash nih rasa balado. Nanti dia input bahannya apa sih? Bahan ada singkong, ada bimoli, ada bumbu, plastik. Seperti saya sampaikan tadi kalau benang DTY DTY masukin POY-nya, masukin oil pickupnya, masukin plastiknya dan seterusnya. Kemudian sistem akan secara otomatis menghitung jumlah bahan pada daftar produk Anda setelah proses itu gitu loh. Jadi dia sudah otomatis semua tadi. Makanya kalau terlalu banyak bahan pendukungnya, aksesoris dan kita input dulu di Excel, kemudian kita bisa upload. Nah, ini kalau misalnya outlet kita lebih dari satu, ya. Jadi misalnya kita punya pabrik, kemudian outlet kita lebih dari satu, ada dua, ada tiga, ada empat itu. Jadi harus benar-benar dijelaskan posisi outlet ini di mana, satu, outlet dua dan seterusnya. Kemudian produk ini larinya kemana? Misalnya contoh di outlet Sejahtera 1 ini hanya produk satu saja misalnya. Jadi harus jelas. Jadi jangan sampai nanti recordnya produk 2 di outlet Sejahtera 1 padahal outlet Sejahtera 1 itu produknya dari produk 1 gitu. Jadi ini hanya menjelaskan bahwa kita harus, kalau istilah teman-teman pabrik itu, mampu telusur produk. Jadi produk akhir kita ini kita bisa telusur bahan pembuatnya dari apa,
kartonnya nomor berapa, kemudian packingnya pakai apa sampai dengan bahan bakunya. Jadi kita telusur balik ke belakang itu gampang. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah biasa kembali seperti total management control itu ini sih sangat sederhana ya. Kemudian ini secara garis besar dari awal sampai akhir pengajuan ini. Jadi secara anatomi pengajuan akhir setelah dikirim itu, tombol kirim ini hanya akan aktif ya jika seluruh ekosistem data telah saling terhubung secara sempurna. Jadi tadi saya sampaikan NIB sama OSS sama si halal itu harus nyambung. Jadi kalau nggak nyambung, ini akan tombol kirimnya nggak akan keluar gitu. Jadi mulai dari data pengajuan, legalnya, komitmen dari perusahaan dan SDM-nya, kemudian bahan-bahan produk bahan pembantu, pendukung dan segala macam catatan setelah dinyatakan cek dan segala macam bisa langsung dikirimkan permohonannya. Jadi pastikan juga tidak ada perubahan laporan lagi setelah menekan tombol kirim. Jadi kalau misalnya kita belum yakin, periksa lagi aja ya. Jadi jangan sampai setelah dikirim ternyata lupa ada ini yang berubah dan seterusnya. Jadi akan membuat waktu lebih lama ya. Secara singkat dari awal sampai akhir dijelaskan di slide terakhir kita ini. Pasca pengajuan ya, jadi setelah kita klik send tadi, kita harus pantau ya, perjalanan sertifikat kita ini sudah sampai mana. Sampai dengan di printnya ini kita harus pantau satu-satu. Jadi setelah kita bikin draft, kemudian kita submit, kemudian setelah diverifikasi oleh BPJPH, kemudian kita bayar invoice-nya itu, kemudian diperiksa oleh LPH, kemudian disidangkan oleh sidang fatwa MUI, kemudian setelah disetujui dari sidang fatwa ini, kemudian berhaklah kita mendapatkan sertifikat halal dan tinggal klik unduh di si halal. Ya, jadi jelas ya teman-teman, mudah-mudahan penjelasan kita bisa dimengerti dan seperti saya sampaikan tadi, nanti kita akan kasih link-linknya untuk daftarnya di mana dan seterusnya. Dan seperti rekomendasi awal, teman-teman barang gunaan dalam hal ini tekstil, produk tekstil, jadi lebih baik memakai LPH dari teman-teman IKATSI dan atau BBT ya. Dan perlu diingat bahwa sertifikat halal bukan sekedar dokumen administrasi, melainkan bukti jaminan mutu dan kepercayaan bagi konsumen Anda. Sekian informasi tentang si halal, dan jangan lupa untuk update dari kami, Anda bisa subscribe dari channel kita ini Bincang TBT, dan mudah-mudahan kita bisa menyajikan informasi-informasi selanjutnya berkait dengan TBT dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.